Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Arika Winda. Sebelumnya aku minta maaf banget kalau aku di beberapa waktu ke belakang sempat absen upload video. Tapi di kesempatan kali ini, di video ini aku akan sharing tentang bahan-bahan MPASI apa aja sih yang kira-kira helpful dan sangat berguna untuk ibu-ibu yang akan MPASI terutama ya. Sekarang bayi aku udah 9 bulan usianya, jadi terpaut 3 bulan pasca dia melewati masa makan gitu ya. Alhamdulillah sepanjang 3 bulan itu kita berdua melewatinya dengan alhamdulillah dengan baik gitu ya. Pasti sempat ada GTM-nya, sempat ada dia nggak doyan-doyannya makan. Gimana cara kita memang bener-bener cari strategi lagi untuk gimana caranya biar bayi ini tetap bisa makan gitu. Disclaimer aja, sebenarnya sama kayak perlengkapan MPASI. Makan bayi itu bisa pakai makanan orang tua juga gitu atau orang dewasa. Cuman memang ada beberapa bahan yang kita perlu batasi karena alasan dia masih memang sangat perkenalan untuk makan gitu. Sebenarnya di sini juga nggak harus ya, ini nggak wajib banget dipunya gitu. Ini adalah sharing opsional. Misalkan di rumah teman-teman itu nggak ada dan sulit, nggak perlu dipaksain. Seadanya di rumah sebenarnya udah nggak apa-apa. Kalau katanya dokter anak di anakku gitu. Kalau misalkan memang pengen yang lebih optimal, bolehlah pakai perlengkapan bahan MPASI yang tambahan-tambahan yang mungkin sekarang lagi ngetren kayak istilah-istilahnya tuh kayak Evo, terus UB kayak gitu-gitu kan teman-teman pasti udah nggak asing kalau ibu-ibu yang udah pernah MPASI. Tapi kalau belum pernah MPASI pasti asing. Tapi itu semua tuh sekali lagi kalau aku boleh sharing, ini tuh nggak wajib ya, boleh disiapkan untuk membantu perkenalan makannya bayi ketika mereka melewati masa usia perkenalan makan itu gitu, sehingga bisa lebih optimal untuk pengenalan rasa, pengenalan juga gizinya dan sebagainya gitu. Dan sekali lagi sebenarnya kalau di buku KIA pun juga dia bilang bahwa bahan-bahan yang ada di rumah tuh sebenarnya bisa dipakai gitu. Nah, kira-kira apa aja sih bahan-bahan MPASI yang berguna itu dan perlengkapan bahan MPASI lain? Contohnya kayak misalkan snack yang lain yang berguna seperti apa sih? Langsung aja stay tune di videonya. BTW, mungkin teman-teman kalau ada yang belum pernah tahu, aku tuh sempat sharing beberapa resep MPASI, terutama di awal-awal MPASI di sosial media aku, Instagram dan TikTok. Teman-teman boleh cek ya di sini. Kalau misalkan mau tahu referensi resep apa sih yang kira-kira gampang dan sederhana, bisa cek di Instagram aku. Pertama adalah kategori perminyakan. Jadi sebelum aku sharing tentang perminyakan, aku tuh di awal MPASI coba-coba untuk bahan MPASI yang emang dia itu dijual kit gitu loh. Jadi itu porsinya dikit-dikit. Jadi kayak misalkan butter cuman 1, terus Evo cuman sebotol kecil, emang kayak sampel gitu, atau kayak share in jar gitu loh. Nah, itu buat emang aku pengen cek and recheck dan nyoba dulu untuk sampelnya. Banyak kok, nanti aku akan share. Itu sangat membantu teman-teman semuanya yang memang untuk awal-awal masih ragu nih, cocok nggak ya pakai ini. Nggak mungkin kan teman-teman nyiapin semuanya dalam satu waktu, tapi kalau misalkan mau ya nggak apa-apa juga sih. Cuma kalau menurut aku mubazir aja kalau mau menyiapkan semuanya dalam satu waktu tanpa teman-teman tahu emang cocok apa enggaknya kayak gitu, apalagi juga tanpa riset ya. Langsung ke kategori perminyakan. Jadi aku itu di awal-awal MPASI langsung pakai di butter atau mentega. Aku emang sengaja pakai mentega di awal karena aku ngerasa kayaknya ada unsur tambahan lemak ketika aku pakainya mentega. Awal-awal tuh aku sering banget pakainya ancor atau engkrau, nggak tahu cara bacanya. Cuman emang pas aku beli yang percobaan itu di bayi aku tuh cocok. Akhirnya aku berikutnya aku beli yang ancur. Nah, aku tuh sukanya beli yang kayak gini. Dia tuh isinya kayak 10. Jadi dia tuh nggak yang banyak gitu loh. Karena menurut aku ini lebih efisien aja daripada beli yang kayak gede satu gini. Aku kan cantumin juga yang gede satu gini terus dibagi beberapa itu. Menurut aku itu kalau misalkan nggak bisa cara nyimpennya, takutnya malah nanti basi atau malah nggak bisa dipakai lagi. Kalau misalkan kayak gini kan udah di pack per piece gitu loh. Jadi sekali masak satu piece kayak gitu. Jadi lebih hemat waktu dan efisien aja sih menurut aku. Aku tuh beli awal-awal itu memang pakainya encer. Ternyata si encer ini tuh rasanya tuh kayak agak gurih gitu loh, bikin masakan itu jadi agak gurih. Karena aku nggak pakai sama sekali garam ya ke masakan untuk bayiku. Jadi aku tuh andalannya tuh encer ini atau mentega ini. Tapi sepanjang jalannya waktu aku pengen nyoba-nyoba dong mentega beberapa. Nah, aku coba sih Elvire atau gimana ya bacanya, Elvire itulah pokoknya. Nah, ini si Elvire ini juga lumayan gurih. Jadi menurut aku nggak terlalu beda sih antara encer sama Elvire. Ini bisa dipakai dua-duanya. Cuman kalau aku pribadi emang prefer pakainya yang unsalted butter ya, atau yang emang nggak asin gitu. Jadi biar nggak terlalu kaget
kaget lah bayinya, terutama di awal gitu. Cuman ini memang penyimpanannya tuh di kulkas ya teman-teman, jadi jangan pernah di suhu ruang yang emang lama kayak gitu. Ini biasanya kalau satu ada kayak gini satu merek ya, ini aku campurin aja karena kemarin ada sisa, jadi aku gabungin terus aku simpen di dalam kulkas kayak gini. Waktu yang lalu tuh aku sempat ke rumah mertua atau orang tuaku ya, itu tuh aku bawa, jadi tinggal satu piece gini tuh langsung aja dicemplungin gitu, jadi nggak perlu bingung-bingung lagi ketika traveling kayak gitu. Dan aku sukanya juga karena sekali pakai dan langsung buang, membantu takaran-takarannya sekali masak. Nah, itu untuk yang pertama adalah butter. Yang kedua, aku juga di perjalanan waktu nyoba si minyak canola ini, si Mazola ini. Ini tuh udah beberapa kali aku pakai, jadi ini udah yang kedua ya. Nah, yang pertama itu aku nyoba pertamanya, ternyata tuh juga harum dan cukup membuat masakan itu jadi lebih gurih. Cuman emang lebih gurih sih butter ya, jadi buat selingan aja sih kalau aku. Dia juga wangi. Sebenarnya kalau nggak salah pakai minyak biasa juga bisa sih kalau menurut aku. Cuman ya kalau misalkan mau pakai yang lebih aman ya kita ambil amannya yang canola Mazola ini, bisa dipakai. Ini juga kalau nggak salah banyak yang jual yang kayak share in jar gitu loh. Bisa jadi dipakai, dicoba dulu buat temen-temen kalau misalkan ragu beli yang segini. Ini kalau nggak salah harganya 40.000, 50 ribuan apa ya. Kalau yang ini tuh 10-nya 30 apa 20 berapa gitu, aku agak lupa, nanti aku akan cantumin di description box. Selanjutnya aku mau share tentang perbumbuan. Nah, perbumbuan di MPASI aku cuman pakai 2 ya guys, gak pakai banyak-banyak. Yang pertama ini adalah Maseko, jadi ini adalah kaldu bubuk. Di awal aku sempat nyobain bikin kaldu sendiri, terus aku masukin ke freezer gitu loh, cuman ternyata lama-lama mager bun karena itu agak lama masaknya, jadi aku mager aja. Jadi aku sukanya pakainya si Maseko ini. Ini tuh aku belinya kemarin yang sachet, jadi nggak pakai botol, maaf ya. Tapi bisa cek di sini ya kalau yang botol seperti itu. Jadi dia itu perasa ayam, kaldu ayam atau kaldu sapi yang tanpa MSG, jadi aman banget buat MPASI. Aku suka karena emang nggak terlalu asin gitu loh. Nggak kayak penyedap atau kaldu ayam yang kita tahu biasanya ya, Mas tetet gitu ya, itu tuh kerasa banget asinnya atau gurihnya. Kalau ini tuh nggak seberapa, dia cuman kayak nambahin aroma gitu loh. Jadi aku suka Maseko ini karena cukup membantu banget ibu-ibu yang nggak bisa menyiapkan kaldu homemade. Cuman emang tetap ya kaldu terbaik tetap kaldu homemade. Kalau ibu-ibu di luar sana rajin nih, malah bagus banget tuh kaldu homemade gitu. Aku mendukung itu gitu. Aku cuman pernah nyoba sekali dan menurut aku sangat effort bun. Jadi mohon maaf aku keterbatasan kemampuan. Jadi aku pakainya sih kaldu bubuk ini seringnya kayak gitu. Ini sampai udah banyak banget nih yang kepake kayak gitu. Selain kaldu bubuk, aku juga pakai si Crystal White Anchovy. Ini adalah pengganti garam. Kadang aku ngerasa tuh masakan yang aku masak tuh gurih doang gitu loh, nggak asin. Pernah tahu kan masakan yang tuh cuman gurih doang, nggak ada asinnya, itu agak hambar kan lama-lama. Aku takut banget itu kena ke GTM-nya anakku lagi. Jadi aku coba pakai ini dan alhamdulillah dia udah mau lagi ketika aku pakein ini. Ini tuh jadi kayak teri bubuk aja gitu, dia nggak ada unsur garamnya sama sekali. Aku jujur agak takut ya mau ngasih garam buat anakku, walaupun dia sekarang udah 9 bulan ya, cuman aku tetap agak takut aja. Buat anchovy ini tuh udah ngasih rasa asin tapi sehat kayak gitu, jadi ini bisa coba. Ini tuh juga ukurannya kecil banget, maksudnya nggak terlalu banyak ya untuk ukuran buat MPASI. Ini juga ada beberapa varian, kalau nggak salah tuh varian udang apa ya kalau nggak salah gitu. Tapi ya ini yang sering dipakai dan emang menurut aku cukup membantu untuk ngasih rasa asinnya adalah si teri bubuknya, teri putih ya yang bubuk gitu. Next, aku mau sharing tentang lemak tambahan. Jujur ketika perminyakan tadi aku nggak siapin Evo teman-teman. Jadi Evo yang teman-teman tahu mungkin yang kayak di sini ya, itu adalah minyak tambahan atau lemak tambahan ketika masakannya sudah selesai. Karena itu mengandung virgin oil gitu ya, kalau nggak salah itu booming banget. Dan aku jujur aku cuma siapin 1 lemak tambahan karena persepsiku dan menurut aku berdasarkan hasil risetku, kalau misalkan mau ngasih lemak tambahan kan itu optional juga ya, jadi kenapa harus double triple lemak tambahan gitu. Jadi menurut aku karena di samping aku udah pakai mentega, mending aku cuma 1 aja tambahinnya. Ini tuh keju yang emang rasanya plain, jadi dia tuh hampir nggak punya rasa, nggak berasa apapun. Jadi emang setting MPASI ku tuh rasanya tuh letaknya dari mentega sama perbumbuan tadi kayak kaldu sama teri bubuk gitu. Dan untuk lemak tambahannya aku nggak pengen ada rasanya. Nah, keju bell cube ini aku sukanya dia itu udah per cube gini loh atau per kotak, sama kayak mentega. Jadi kalau misalkan pas kita traveling, kadang pas
aku traveling atau kadang pas pergi ke rumah orang tua tuh tinggal bawa berapa piece gitu aja, gampang aja gitu loh, nggak perlu potong-potong lagi, nggak perlu, pokoknya nggak ribet lah. Terus ini juga bisa langsung dibuang bungkusnya. Dan ini emang plain ya, nggak ada rasanya, hampir nggak ada rasanya. Emang nggak ada rasanya sih menurutku gitu. Dan alhamdulillah aku nggak ngerti, menurut aku sih bukan karena keju ini ya, tapi karena memang protein hewani yang aku kasih di MPASI babyku. Alhamdulillah babyku beberapa bulan berjalan MPASI itu naik berat badannya, nggak turun atau nggak stagnan gitu. Walaupun aku nggak ngerti sumbernya dari mana, menurut aku sih terbesarnya adalah protein hewani, bukan dari keju Bel Cube ini. Cuman nggak ada salahnya kan kita nambahin lemak untuk baby. Jadi ini tuh isinya ada 24 cube. Nah, ada juga beberapa all shop yang jual tuh kayak cuman beberapa gitu loh buat percobaan, kayak cuman 2-3 gitu. Aku awal-awal tuh juga coba itu. Aku nggak beli yang seperti segini karena menurut aku takutnya tuh nggak suka apa gimana gitu loh bagiku. Jadi aku nyoba dulu, terus alhamdulillahnya dia mau gitu. Jadi untuk lemak tambahannya aku cuma pakainya keju Bel Cube. Tapi kembali lagi ke teman-teman, kalau mau nyoba yang Evo atau lemak tambahan lagi boleh ya. Nah tapi next tuh aku pengen nyobain masakan-masakan yang tambahannya santan. Itu kan juga lemak ya. Sebenarnya kalau untuk perbubuhan atau perbahan MPASI masakan tuh cuma tadi doang teman-teman, jujur. Tapi aku juga siapin bubur sportif gitu, karena aku memahami kelemahan aku yang nggak setelaten itu untuk masak ya. Jadi aku tetap sediain ini ketika sewaktu-waktu aku nggak punya waktu dan aku bener-bener sulit untuk masak. At least ketika dia lapar aku bisa kasih ini langsung, dan alhamdulillah dia mau sih. Tapi sejauh ini aku tuh pernah coba si Promina. Aku juga sempet coba beberapa bubur kayak Promina yang rasa lain yang kotak kayak gini. Terus habis itu aku juga pernah coba yang Cerelac, aku juga pernah coba beberapa yang lain gitu ya. Cuman emang bayiku tuh nggak tahu kenapa sukanya tuh sama yang Milna, karena kan cocok-cocokan ya. Walaupun mungkin anak-anak ibu-ibu di luar sana malah sukanya yang Promina, nggak tahu ya. Cuman kan emang cocok-cocokan. Nah di bayi aku tuh cocoknya tuh Milna. Kadang sediain juga yang segini, karena kadang kalau misalkan keluar pergi-pergi tuh tinggal bawa termos sama ini aja, udah tinggal dibuang langsung, nggak perlu bawa segini gitu. Terus di samping bubur sportif, jadi bagi aku itu memang pas awal-awal MPASI itu langsung 3 kali makan guys, dan 2 kali snack. Nah di 2 kali snack itu dia itu kadang aku bikinin puding ini, kadang tuh makan pakai puding, kadang makan pakai Promina Mari Susu ini. Ini enak sih, aku kadang juga suka makanannya dia. Jadi ini tuh rasanya tuh kayak susu, cuman tuh nggak enak gitu loh. Cuman enak sih, aku suka juga. Dan ini puding yang juga kadang tak aku selingkan untuk makanan dia gitu. Next, jujur bagi aku tuh suka banget jajan guys. Aku nggak ngerti kenapa. Mungkin karena emak bapaknya juga suka jajan ya. Aku tuh hampir setiap minggu tuh bener-bener nyetok jajanannya dia, karena aku menyadari dia suka jajan. Jadi aku nggak boleh kehabisan jajanan dia. Jadi aku akan sedikit sharing tentang jajanan yang recommended buat baby yang MPASI. Ini ada Yummy Bites, ini pasti banyak banget yang udah tahu ya. Jadi Yummy Bites itu kayak crackers, dia itu isinya itu 2. Dia itu komposisinya cuman beras, pati kentang, gula, wortel bubuk, garam laut. Udah, jadi aman buat MPASI. Nah, bayi aku juga seneng ini, apalagi pas awal-awal banget MPASI tuh dia tuh seneng banget genggam ini untuk snacking, dan dia tuh hampir habis 1 gitu loh. Dan ini tuh isinya 2, 1 ini. Dan kalau misalnya beli kotak kayak gini, ini yang mini ya, itu tuh isi beberapa kayak gini. Jadi bisa juga dipakai untuk dibawa untuk traveling. Takutnya kan nanti kalau misalkan traveling tuh dia kan kadang agak cranky, pas dikasih itu langsung diem gitu. Tapi ini udah gluten free, terus gampang digenggam sama individual pack itu, jadi nggak perlu siapin wadah lagi untuk nyimpen snacknya. Nah aku sering banget juga nyediain yang kayak gini. Jadi ada all shop yang dia itu jual berbagai macam rasanya Yummy Bites, tapi dalam 1 kotak gini loh. Suka aku tuh karena variatif gitu. Dan baby aku tuh jujur bosenan, dia tuh nggak suka kalau misalkan dikasih satu yang ini terus tuh kadang tuh ditolak sama dia. Makanya kenapa aku tuh sebisa mungkin kasih selingan, karena dia tuh gampang bosen. Daripada dia nggak makan, mending aku kasih selingan gitu kan. Nah ini solusinya untuk nyobain banyak
rasa di Yummy Bites. Ini tuh ada beberapa rasa, harganya juga murah kalau nggak salah. Tuh, nanti aku akan cantumkan ini ada rasa-rasa yang lain, dan sama komposisinya juga aman, pada beras, pati kentang, gula, garam laut. Dan ini yang rasa ori ini nggak ada rasanya. Kalau yang lain cenderung memang ada perasa sedikit ya, kayak gitu. Terus snack yang kedua yang nggak kalah dia tuh suka lagi adalah Promina Baby Crunchies ini. Aku nggak ngerti kenapa dia suka banget, kayak menikmati banget setiap habis makan ini tuh selalu dia kayak gitu, selalu kayak gitu. Aku juga nggak ngerti, tapi emang ini aku kasih pas usia 8 bulan ya, pas dia udah bener-bener kelatih banget ngunyah. Dia walaupun dia sekarang belum punya gigi, tapi dia udah bisa ngunyah-ngunyah. Bahkan ini dia kalau makan kayak ciki orang-orang gede gitu loh, kalau makan tuh krius-krius kayak gitu. Ini rasanya tuh keju, cuman sama komposisinya tuh aman sih, jagung, minyak nabati, dan lain beras, bumbu rasa juga ada, cuman memang sedikit kayak gitu, dan garamnya juga sedikit gitu. Ini hampir aku tuh setiap minggunya tuh nyetok 4-5 kayak gitu, karena emang dia sesuka itu sama Promina Baby Crunchies ini. Aku kan coba cantumkan juga ya. Yang terakhir ada snack-snack yang gampang banget untuk dibawa-bawa nih. Dia suka semuanya, cuman emang tersukanya adalah yang crunchies tadi, terus Yummy Bites yang cracker, sama yang ini. Nah, yang pertama ini adalah Milnan atau puff organik. Sebenarnya dia puff gitu loh, kayak gini bentukannya, sama kayak misalkan yang lainnya, cuman ini tuh buat variasi, lagi-lagi variasi ya. Kalau ada yang bayinya juga bosenan, sama kayak anakku berarti. Ini rasanya keju, ada beberapa rasa juga, dia banana, apple, mixed berries. Dia emang agak susah sih dipegang sama bayi. Jadi kalau bayi-bayi yang emang gak terlatih BLO itu seringnya tuh disuapin kayak gitu. Terus jadi nggak segampang digenggamnya si crunchies. Bisa ngeliat perbedaannya kan, itu kecil-kecil gitu, yang ini tuh bener-bener enak digenggam kayak gitu. Nah, terus ada lagi selain Milna, ada lagi si Promina Puff. Sama sih, mirip, cuman menurut aku lebih crunch, lebih mudah melelehnya itu si Milna daripada si Promina Puff. Cuman Promina Puff juga mudah leleh kok gitu. Nah, karena si Milna ini bayi aku tuh makan udah sejak usia 7 bulan. Kalau di Promina ini dia baru pas 8 bulan gitu. Dan kecil juga, dia kayak bentuknya kayak bunga gitu. Terus yang terakhir adalah Cerelac Nutri Puff. Ini juga sama, sebenarnya mirip kayak tadi. Bentuknya tuh bintang kayak gini loh. Dia juga meleleh. Sebenarnya menurut aku rating terleleh ya. Rating terleleh itu yang pertama ini. Rating terleleh kedua ini. Rating terleleh ketiga tuh ini. Jadi optional aja insya Allah, tapi semuanya bisa membantu persnakan MPASI bayi-bayi ibu di sana kayak gitu. Itu aja sharing dari aku, semoga bermanfaat buat ibu-ibu di luar sana, terutama yang memang lagi awal-awal MPASI. Good luck ya, semoga adiknya doyan makan bergizi, terus sehat dan juga kuat. Amin. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe channel Arika Winda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.